Selamat pagi, saya Iventus Newin Bilmoreno. Saya saat ini adalah pengajar di salah satu universitas di Jakarta. Lalu juga bergabung di Indonesia Procurement Watch. Lalu kemudian juga saat ini bersama-sama Himpunan Pengembangan Alat Kesehatan Indonesia atau HIPLT terlibat di Dewan Etik. Di era pemerintahan Pak Jokowi, kalau saya secara pribadi melihatnya dua hal yang menonjol. Memang banyak hal yang beliau sudah kerjakan yang mungkin dipotret oleh teman-teman yang lain ya. Tetapi kalau saya secara pribadi melihatnya dari dua hal penting yang sudah dilakukan dan sangat terasa ya. Pertama itu dari sisi infrastruktur. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan penanganan COVID yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, ini dua hal penting yang menurut saya prestasi yang cukup menonjol dari pemerintahan di kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau dari sisi infrastruktur itu dampaknya sangat signifikan karena ada hal-hal yang secara ekonomi berdampak pengganda terhadap tujuan-tujuan lainnya. Contoh misalnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, lalu kemudian bandara, lalu kemudian LRT, MRT, begitu ya. Nah, infrastruktur terutama jalan, jembatan ini mempermudah konektivitas. Nah, konektivitas ini berdampak sangat signifikan terhadap pemerataan. Mengapa demikian? Karena kalau kita mentarget misalnya wilayah tertinggal, maka produksi barang dan jasa, distribusi yang saat ini misalnya di daerah-daerah tertinggal itu didominasi oleh kelompok pengusaha kelas UMKM, itu konektivitasnya menjadi lebih mudah. Dampaknya apa? Dampaknya pasar mereka menjadi lebih luas. Awalnya mungkin hanya bisa menjual di daerah terbatas, tapi dengan adanya konektivitas yang meluas ini, dia bisa menjual ke daerah-daerah lain. Walaupun ada dampak ikutannya misalnya persaingan antar pengusaha lokal. Tetapi itu pun melahirkan dampak positif lainnya, yaitu apa? Persaingan antar pengusaha lokal membuat masyarakat jadi lebih punya banyak pilihan untuk produk dan jasa. Artinya dampak lanjutannya dari konektivitas ini adalah kualitas barang yang bisa diperoleh dari masyarakat. Selain dampaknya kepada pengusaha UMKM adalah perluasan pasar, begitu. Menurut saya ya. Oke, kalau dari sisi infrastruktur tentu ada beberapa PR yang masih harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo karena kita punya banyak kawasan tertinggal yang di masa kepemerintahan Pak Jokowi belum tersentuh. Maka di kabinet yang sekarang saya lihat juga bagus ada pembangunan untuk wilayah Indonesia Timur gitu ya. Itu kan sebetulnya melanjutkan apa yang sudah digagas oleh Pak Jokowi dan sudah dilakukan di masa yang lalu. Orientasi Pak Jokowi kemarin salah satunya lebih banyak ke Indonesia Timur ya, Papua, lalu NTT, dan di masa pemerintahan Pak Prabowo ada kementerian yang khusus dibuat untuk itu gitu ya. Itu salah satu indikator yang menunjukkan adanya kesinambungan gitu ya dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo. Terus hal lain yang saya juga perlu garis bawahi adalah mengenai misalnya pembangunan manusia ya. Kalau pembangunan manusia ini ada dua hal penting yang kita harus perhatikan. Pertama, sisi kesehatan, lalu kedua pendidikan gitu ya. Nah, sisi kesehatan yang terutama adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan dengan murah. Lalu artinya itu juga perlu kerjasama dengan ekosistem lingkungan kesehatan, apakah itu pengusaha alat kesehatan, lalu fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah gitu, lalu kemudahan masyarakat untuk mengakses fasilitas-fasilitas ini dan nggak ribet prosesnya gitu ya. Misalnya BPJS mungkin harus ngantri, nah mungkin mudah-mudahan nggak perlu ngantri terlalu lama gitu. Lalu soal pendidikan, nah soal pendidikan tadi saya sempat lihat tayangan video yang menunjukkan bahwa kondisi pendidikan kita memang agak memprihatinkan. Tadi salah satu pertanyaan yang diajukan, 6 tambah 10 berapa, Dek? Dijawab 60.
Nah itu kan memprihatinkan kondisi itu ya. Lalu di situ dikatakan, diharapkan, dan itu juga jadi harapan saya, mudah-mudahan sistem pendidikan sekarang misalnya yang sudah dianggap baik dilanjutkan, tetapi juga dengan melihat bahwa ada sisi-sisi kelemahan. Misalnya mungkin kalau dulu dikatakan nggak ada naik kelas, di masa kemarin itu dikatakan nggak ada naik kelas, dampaknya ya tadi itu 6 tambah 10 jadi 60 gitu kan. Itu kan ironis ya. Nah saya harap sih Menteri Pendidikan yang baru di era Pak Prabowo memperhatikan hal itu gitu. Kemiskinan dan pengangguran ya, kemiskinan dan pengangguran memang dia saling beriringan, saling mengikuti dari waktu ke waktu. Memang itu jadi PR besar setiap pemimpin kita ya, karena itu yang dituntut masyarakat. Karena dampaknya dari pengangguran dan kemiskinan ini soal stabilitas dalam negeri gitu ya, stabilitas dalam negeri. Bayangin kita bisa konflik sosial antar satu daerah atau daerah lain karena merasa diperlakukan gak adil di satu wilayah ya. Maka saya kira ini menjadi persoalan penting yang harus jadi perhatian. Hal yang terpenting yang bisa dilakukan adalah membuka lapangan kerja gitu. Nah tetapi ini juga bukan persoalan mudah, karena membuka lapangan kerja kalau kita andalkan pengusaha dalam negeri mungkin agak berat. Tapi kalau kita misalnya mengundang investasi masuk ke Indonesia, itu mungkin bisa lebih masuk akal. Nah cuma masalahnya apa yang bisa kita tawarkan kepada investor-investor di luar sana supaya mau berinvestasi di negara kita. Saya ingat kalau nggak salah kita kalah dari Vietnam waktu rebutan soal baterainya Elon Musk tuh ya. Akhirnya dia milih investasi di Vietnam kalau nggak salah, atau Thailand gitu. Padahal sebelumnya sudah digadang-gadang akan investasi di sini gitu kan. Nah itu juga jadi persoalan ya. Lalu kemudian misalnya beberapa produsen sepatu ya, Adidas tutup pabriknya di Indonesia, dia produksi di negara lain karena dianggap tenaga kerja kita biayanya lebih mahal. Kita tahu juga ya, selain itu juga persoalan tenaga kerja ini juga ya, saya sih tidak bermaksud menghalangi teman-teman buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi itu juga dilihat oleh investor sebagai satu persoalan yang dihadapi ketika misalnya mereka investor asing mau berinvestasi di Indonesia, persoalan tenaga kerja itu. Dan itu juga pasti berkaitan dengan aturan yang berpihak kepada semua kepentingan, apakah itu pekerja, apakah itu investor gitu ya. Nah itu saya kira ya persoalan yang mungkin perlu diperhatikan. Oke, kalau harapan saya sih, karena saya sebagai pengajar, saya mau sih nanti lulusan saya atau mungkin dari kampus-kampus lain nggak jadi sarjana lalu menganggur gitu ya. Itu kan sangat ironis, kita punya banyak sarjana tapi kita menganggur. Tetapi lapangan pekerjaan juga kan tidak mudah. Nah itu yang mungkin harus didorong. Salah satu yang mungkin peluangnya sangat terbuka adalah industri kreatif, karena banyak saat ini kita lihat dengan teknologi internet, banyak orang-orang bisa produktif dari rumahnya gitu kan. Nah mungkin mentalitas ini perlu dibangun, lalu juga skill untuk membekali tenaga-tenaga yang terlibat di industri kreatif ini diperbanyak. Dan juga mungkin, saya nggak tahu, mungkin ada insentif apa yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk pengusaha atau pelaku industri kreatif ini, sehingga tidak mindsetnya adalah bekerja untuk orang lain, tetapi produktif dan memperoleh benefit. Dan itu tetap memerlukan support dari pemerintah gitu. Jadi kita punya 2 PR. Pertama, mengundang investor dalam rangka membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Kedua, peluang yang terbesar yaitu pasti soal industri kreatif itu. Entah itu jadi konten kreator atau mungkin mengembangkan industri kreatif berbasis budaya tradisional misalnya begitu. Nah itu yang saya pikir peluang yang kita punya ya. Harapan saya sih setiap pemerintahan itu saling melengkapi dan melanjutkan sehingga proses pembangunan itu tidak terputus. Apa yang sudah dimulai harus dipelihara baik dan diteruskan. Dan yang terpenting ya, support dari masyarakat supaya proses pembangunan ini memiliki keberlanjutan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas.